Halo, assalamualaikum semuanya. Rika Kartika di sini. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Alhamdulillah kita ketemu lagi ya teman-teman. Sekarang ini aku mau ngelanjutin cerita hijrah aku karena udah lama juga ya nggak dibahas, nggak diceritain gitu ya. Banyak yang nanya teteh, mana sih lanjutannya? Ya udah, ntar aku lanjutin lagi ya. Sebenarnya sih setelah aku pulang dari Belanda itu aku sudah berhijab. Cuman waktu itu hijabnya itu bukan hijab syar'i ya. Hijab syar'i itu baru-baru sekarang aja. Dulu-dulu hijab biasa lah kayak yang penting kerudung gitu ya, kerudung pakai shawl terus nggak terlalu panjang gitu ya kayak gitu. Nah, tapi sebelumnya mungkin teman-teman lupa cerita mana yang terakhir. Nanti di akhir video ini ada video sebelumnya atau ada playlistnya, jadi teman-teman bisa klik aja. Yang baru mampir channel aku dan subscribe, terima kasih. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya teman-teman biar teman-teman bisa update terus video terbaru dari saya. Waktu itu kan aku ke Belanda itu eh, maksudnya udah dapat visa untuk tinggal ya. Dapat visa yang tinggal itu waktu aku tuh umur usia kehamilan itu 7 bulan gitu, 7 bulan hamil sama Kirana dan kita ke Belanda. Waktu itu kan kita belum punya rumah teman-teman, jadi kita itu masih apa tinggal di rumah papahnya suami gitu ya. Jadi kita masih tinggal di sana di apartemen. Nah, Keja sama Ulfi, kakak Ulfi kan ikut ya. Jadi kan kita tinggal di apartemen papahnya suami gitu ya, mertua gitu ya. Jadi untungnya di apartemen itu udah punya 2 kamar, yang satu kamarnya gede, lumayan gede lah, sekitar 6 kali 3 gitu ya. Jadi panjang gitu, satunya lagi kamar ya agak kecil buat dia gitu, 3 kali 3 gitu ya. Nah yang gede kita split dua ya, maksudnya dipisah dua, dipakai pakai dinding lemari. Jadi kamar Keja sama Ulfi sama kakak Ulfi ya. Jadi di apa ranjang kecil-kecil dan kita sama suami itu, saya sama suami itu ya. Nah waktu hamil Kirana 7 bulan, jadi kita di sini itu disuruh eh karena kan waktunya cepat gitu ya, jadi aku disuruh untuk pilih di mana yang akan menangani aku, maksudnya mengontrol kesehatan aku selama selama hamil gitu, sebelum sampai melahirkan. Dan udah gitu ya paling deket aja gitu ya. Udah gitu terus satu lagi harus memilih di Kramzor. Kramzor itu adalah orang yang akan merawat kita setelah melahirkan. Kita mah aku milihnya salah satu untuk kayak posyandu gitu ya, tapi untuk ibu melahirkan gitu ya. Nah aku pilih sana, dan di sana itu aku benar-benar di waktunya kan mepet, jadinya itu dicek darah, terus di apa konsultasi kesehatan semuanya, terus menceritakan semua apa sih keluhan aku di masa lalu, terus masalah-masalah aku di masa lalu, kehamilan masa lalu gitu ya. Dan aku ceritain waktu terakhir sama Keja itu aku punya masalah, yaitu Keja itu susah keluarnya karena terlilit, kepalanya itu terlilit ari gitu ya. Udah gitu aku ada pendarahan juga kan. Nah mereka menyarankan untuk aku melahirkan di rumah sakit aja, karena kan biasanya kalau misalkan kita ada masalah waktu melahirkan selanjutnya juga akan ada masalah. Jadi untuk prepare mereka menyarankan di rumah sakit. Jadi aku juga setuju untuk di rumah sakit ya. Perlu catatan juga nih buat teman-teman di Indonesia, kalau di sini itu kita nggak bisa kalau melahirkan gitu kita ujuk-ujuk ke rumah sakit itu tuh nggak bisa, harus ada referensi dari bidan setempat gitu. Kalau misalkan bidan setempat ya ini ya perlu ke rumah sakit gitu ya, baru di rumah sakit. Jadi ya ini mah gak usah, jadi kalau nggak usah kira-kira perlu ditangani sama mereka. Jadi ke rumah sakit itu kalau sini tuh kalau benar-benar emergency gitu, jadi nggak bisa kita ujuk-ujuk datang ke rumah sakit, hanya untuk emergency aja kalau misalkan dokter setempat atau bidan setempat. Nah sudah lagi, nah setelah hari H-nya nih, hari H-nya aku mau melahirkan gitu kan, biasa uring-uringan gitu ya, mulus-mulus kayak gitu ya, aku juga gitu. Cuman aku kalau kena tips lagi buat teman-teman, kalau misalkan aku dulu ya waktu mau melahirkan sama Kirana, kalau aku udah mulai sakit gitu ya, pegel-pegel, sakit lagi ya, gimana ya, apa ya, mules gitu ya. Nah aku dulu tuh di batap pakai air anget,
itu ngebantu banget gitu, meringankan sakit, rasa sakit. Nah, itu juga aku lakuin. Terus Kirana lahir itu hari Senin. Ya, hari Senin, malam Seninnya itu aku jam 10 kalau nggak salah tuh pecah ketuban. Telepon bidan aku yang di Berhamba bahwa aku pecah ketuban. Dia datang ke rumah, cek. Ya udah, itu udah pembukaan keempat gitu, udah pembukaan keempat. Dan dia nanya juga, kita berangkat ke rumah sakit sekarang gitu. Ya udah, dia menanya juga, kamu mau ikut sama siapa, maksudnya mau ikut mobil siapa, karena kan bidan bawa mobil, suami bawa mobil, jadi nggak mungkin kita satu mobil semuanya ya. Jadi aku bilang aku ikut sama bidan aja, karena kan udah pecah ketuban, takutnya kan ada apa-apa gitu ya di jalan, aku brol, suami kan nggak tahu gitu, jadi aku lebih aman, maksudnya lebih tenang sama bidan aja. Ya udah, kita ke rumah sakit. Itu kan aku udah sediain ya koper-koper, kan emang kan niatnya emang di rumah sakit, jadi semua baju bayi, baju kita, selimut bayi, terus mau pulang juga pokoknya disiapin semuanya gitu. Di sini juga di apa biasanya ada bukunya, teman-teman, ada bukunya apa-apa yang harus disiapin ini untuk Kramzor planning. Jadi kalau ke rumah sakit, karena ke rumah sakit dia di sini ada buku-buku apa yang harus dibawa gitu ya. Nah, udah gitu tibalah di rumah sakit. Nah, inilah rumah sakit Kauda, teman-teman, di mana tempat aku melahirkan Kirana. Samayan juga di sini ya. Di rumah sakit aku disediain apa ya? Kamar yang gede banget, kak, gede gitu ya, kak, gede. Terus ada ruangan bayinya, ada ruangan kita, terus ada tempat mandinya juga gede banget, ada bathtubnya, ada showernya gitu ya. Ya udah, nah pas ke sana juga udah disambut sama dokter-dokter sama perawat-perawat. Dokternya masih muda, berapa, 25 apa 30, nggak nyampe 30, masih muda pokoknya. Jadi teman-teman di sini juga ya, kalau misalkan di sini tuh dokter-dokter itu masih muda-muda, kalau yang menangani pasien itu masih muda-muda. Aku di sini nggak pernah aku melihat dokter tua, nggak, di sini semuanya itu muda-muda. Kalau yang biasanya kalau udah yang berumur itu gitu, mereka simpannya di office, tapi untuk menanganin pasien biasanya itu masih muda-muda gitu ya. Pelayannya gitu, maksudnya ada susurnya udah nyambut gitu ya, disediain batap kayak gitu ya. Mereka sebenarnya udah pada nunggu tuh, eh bidan aku yang di Berhambah nunggu, kan ditungguin, ada suami, terus ada dokter juga. Dokter kalau misalkan kali-kali aja di ngontrol gitu ya. Terus ada perawat yang di rumah sakit juga kan ada, berarti ada 3 ada 4 orang lah yang nunggu di sana gitu ya. Kita nunggu aja, kok nunggu mulesnya nggak ada gitu, hilang gitu. Mules juga nggak terlalu mules yang benar-benar mules, teman-teman. Jadi mules biasa aja, jangan jadi mulus biasa aja, tau nggak bener kan. Kalau mau melahirkan itu benar-benar ya, mulusnya itu benar-benar ini juga udah nunggu 1 jam, 1 jam setengah, 2 jam. Kita kayaknya gimana gitu ya di rumah sakit, kita ngobrol-ngobrol juga nggak seru. Kata bidan, kok nggak ini ya, nggak, maksudnya nggak ada peningkatan, maksudnya tetap aja gitu di ini juga nggak sergas, tetap aja di pembukaan 4 gitu ya. Nama kadang kan udah aku denger sih, katanya sih itu bang, katanya kalau nggak salah ya, aku kan bukan dari kedokteran, katanya sih kalau misalkan udah pecah ketuban itu nggak boleh lebih dari 4 jam itu bayi harus keluar, karena kan ntar bayinya jadi kering gitu. Oh, kok jadi gatal ya mungkin saya. Jadi bayinya itu ntar jadi kering gitu ya, jadi nggak boleh lebih dari 4 jam. Nah, waktu itu juga kan sebenarnya sih jam 2 itu berarti udah 4 jam ya. Nah, mereka diskusi karena kan nggak ada kontraksi ya, maksudnya kontraksinya lemah gitu, nggak benar-benar kuat gitu ya. Nah, mereka menyarankan untuk mengambil keputusan untuk induksi itu kayak untuk mempercepat persalinan dengan cara disuntik, diinfus. Kalau misalkan 1 jam itu baru bereaksi benar-benar kenceng banget itunya, apa kontraksinya kenceng banget. Diinduksi jam 2 dan jam 3 itu alhamdulillah melahirkan, teman-teman. Nggak lama sih dari induksi itu melahirkan, dan alhamdulillah Kirana keluar. Dan yang aku ngasih nama aku itu Kirana, karena kan emang dari awal perjanjian aku sama suami, kalau misalkan
anaknya perempuan, aku yang kasih nama. Kalau anaknya laki-laki dia kasih nama. Jadi aku kasih nama Kirana. Sebenarnya nama dia itu Alessa Sasisi Kirana Audenes. Audenes itu kan nama family gitu ya. Jadi Sasisi Kirana itu artinya bulan purnama. Kalau Alessa itu adalah eh, yang dilindungi atau yang diberkahi, bisa juga. Jadi bulan purnama yang diberkahi kayak gitu. Terus Audenis itu kan nama suami gitu ya. Jadi Alessa Sasi Kirana Audenis dan panggilannya itu Kirana. Dan alhamdulillah Kirana lahir dengan berat 3,5 kilo kurang lebih ya, dengan tingginya 100 dengan tingginya 350 cm. Dan alhamdulillah normal semuanya, lancar. Dan aku kan jam 3 itu lahiran dan biasa istirahat sebentar. Terus terus jam 7 itu udah bisa pulang teman-teman. Jadi jam 7 pulang karena malam ngapain juga lama-lama di rumah sakit ya, karena kan bosan. Tapi tetap sebelum mau pulang aku dikasih sarapan dulu. Sarapannya itu menunya kayak menu restoran teman-teman. Jadi aku bisa milih itu mau makan apa, mau makan apa, mungkin minum apa gitu, kayak ada menunya. Dan alhamdulillah jam 7 kita pulang. Jam 7 pulang. Nah, jam 8 sampai ke rumah. Sampai rumah ada orang ngebel. Ternyata Kramzor itu adalah sekarang kan urusannya sama 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 yang bidan yang diberhamba kan udah kelar ya, karena kan dia mengurus aku sampai dari hamil sampai melahirkan. Ya tinggal dia ngecek lagi kalau misalkan ada kalau misalkan satu kali satu hari, awalnya sih sekali satu hari dia ngecek, cuman ngecek doang. Terus seminggu sekali kayak gitu ya. Tapi setiap hari itu aku ya yang ngurus itu Kramzor. Kan Kramzor itu jadi mereka yang yang merawat bayi dari yang baru habis melahirkan. Jadi sini tuh enak teman-teman. Jadi ada orang yang membantu kita setelah melahirkan. Kalau di Indonesia kan biasanya family kayak gitu ya, di sini enggak. Jadi benar-benar ada jadi di sini tuh benar-benar kita diajarkan untuk itu mandiri. Jadi nggak ada yang keluarga yang diriwehin gitu ya, yang ada keluarga yang bantuin harus nyuci ini nyuci itu, nggak ada gitu. Di sini ada orang yang akan membantu kita untuk merawat bayi, merawat kita gitu. Kalau misalkan keluarga kesini ya sebagai tamu gitu kan, dia datang ke aku itu, datang ke rumah kita itu bukan hanya mengurus kita, mengurus bayi, mengurus rumah juga. Terus Keja juga ngurus Keja, misalkan Keja nyiapin makanan Keja buat ke sekolah kayak gitu ya. Terus bersih-bersih rumah, nyuci, ngepel, nyetrika. Belum lagi kalau dia pulang kan dia dari pagi sampai sore jam 5. Terus dia pulang juga dia kalau kita maunya dia masak gitu ya. Jadi apa terserah mau kita gitu ya. Jadi kita dia nanya mau dibikinin apa sebelum dia pulang kayak gitu. Pokoknya enak banget. Tapi dia di sini itu di Kramzor itu, di rumah kita ngebantuin itu cuma 2 minggu aja, 2 minggu aja. Tapi lumayan lah, kita istilahnya udah kembali sehat lah kalau udah 2 minggu kan ya. Nah, aku mau ceritain juga di sini apa sih pantangannya kalau habis melahirkan. Kalau di sini tuh nggak ada pantangan teman-teman, mau makan apa, mau kan biasanya kan aku kan ada pengalaman ya, ada pengalaman melahirkan di Indonesia sama melahirkan di Belanda gitu. Kalau di Belanda itu nggak ada pantangannya gitu. Yang satu itu pantangannya kita nggak boleh angkat berat-beratan melebihi berat bayi kita, itu nggak boleh kalau habis melahirkan. Terus juga terlalu naik turun tangga itu juga nggak boleh. Itu aja sih yang. Tapi kalau makan apa, mau tidur siang di sini boleh ya. Misalkan kita habis melahirkan kan banyakannya kan di Indonesia nggak boleh tidur siang. Nah, boleh tidur siang karena apa? Karena ibu melahirkan itu butuh istirahat banyak. Karena kan kalau di malam hari dia nggak bisa tidur karena kan bayi nangis lah, inilah itulah. Kalau di siang hari kalau bayi tidur kita bisa tidur aja, tidak apa-apa. Pagi-pagi itu dia datang, terus temperatur bayi, berat badan bayi, terus ditanyain pupuk berapa kali, pipis berapa kali, kayak gitu teman-teman. Jadi benar-benar ditulisin gitu, karena kan di temperatur juga ibu habis melahirkan juga sama di temperatur hampir tiap hari teman-teman, tiap hari. Jadi terutama minggu pertama ya di temperatur gitu ya. Kalau misalkan normal jadi nggak boleh demam gitu. Kalau demam kan harus balik lagi ke rumah sakit gitu kayak gitu. Tugas Kramzoroh di sini itu adalah merawat aku, merawat bayi,
Terus kalau ada pertanyaan boleh, masalah kita, masalah anak, masalah baby boleh, cara menyusuin juga yang baik kayak gimana, terus semuanya aja. Jadi semuanya aja diajarin, rapi-rapi rumah juga. Pokoknya semuanya ya, semuanya. Karena itu kan Upi masih di rumah, jadi kalau Upi makan nggak terlalu diurus ya, karena kan udah gede gitu ya. Tapi kan kalau Keja kan disediain makan juga buat bawa ke sekolah, kan dia Keja waktu itu umur 8 tahun ya. Jadi disiapin untuk bekalnya kayak gitu. Oh ya, di sini juga teman-teman ada tradisi kue untuk ibu habis melahirkan gitu ya. Ntar aku bikin. Nah, kuenya kayak gini. Kayak ini. Namanya itu Beschaut sama Mauritius. Jadi kalau misalkan ini kan pink, pink itu kalau anaknya itu perempuan itu pink. Terus kalau anak laki-laki namanya warna itu biru gitu ya. Rasanya enak, ada angetnya, pokoknya enak rasanya. Di sini tuh kalau tradisi kalau misalkan habis melahirkan itu nggak dikasih kue macam-macam, kasihnya itu ini aja sama teh paling atau kopi yang datang ya, yang cowok gitu. Tapi kuehnya tuh selalu ini, jadi nggak dikasih kayak bol-bol yang lain. Ini tuh tradisi orang Belanda. Nanti aku makan ya. Cerita dulu. eh itu aja sih teman-teman untuk cerita kali ini. Nah, insya Allah kita ketemu di cerita berikutnya. Dan insya Allah mungkin aku akan cerita, mungkin ada teman-teman yang nanya gimana sih cara mengurus bayi, gimana sih cara menyusuinnya. Karena kan banyak masalah gitu ya, karena masalah misalkan puting lecet lah, itulah. Insya Allah sih aku akan ngasih tip di video berikutnya. Nah teman-teman, terima kasih udah nonton video aku, mudah-mudahan bermanfaat, dan insya Allah kita ketemu di video berikutnya. Dah, assalamualaikum.